Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Rika Indriani 710 14 18 058 dan teman saya, Rita Sapitri 710 14 18 189 dari kelas Pendidikan Akuntansi IUP 2018 Universitas Negeri Semarang akan mempresentasikan materi yang telah kami pelajari, yaitu aset tak berwujud. Terdapat beberapa poin yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, pengertian aset tak berwujud, yang kedua, kriteria aset tak berwujud, yang ketiga, contoh aset tak berwujud, yang keempat, pengakuan aset tak berwujud, dan yang kelima, pencatatan aset tak berwujud. Masuk ke poin yang pertama, yaitu pengertian aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk hak atas kekayaan intelektual. Poin kedua, kriteria aset tak berwujud. Kriteria aset tak berwujud. Berdasarkan PSAK 19 revisi tahun 2009, aset dapat dikategorikan sebagai aset tidak berwujud apabila memenuhi beberapa kriteria, antara lain yang pertama, keteridentifikasian, yang artinya aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik, dapat dipisahkan atau dibedakan, atau timbul dari kontrak atau hak legal lainnya. Yang kedua, pengendalian, yang artinya mampu memperoleh manfaat ekonomis di masa depan dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomis tersebut. Yang ketiga, manfaat ekonomis masa depan. Manfaat ekonomis masa depan mencakup pendapatan dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya, atau manfaat lain dari penggunaan aset tersebut. Poin yang ketiga yaitu contoh aset tak berwujud. Terdapat beberapa contoh dari aset tak berwujud. Di antaranya, yang pertama adalah hak paten. Hak paten adalah hak yang diberikan kepada pihak yang menemukan sesuatu hal baru untuk membuat, menjual, atau mengawasi penemuannya selama jangka waktu tertentu. Yang kedua adalah hak cipta. Hak cipta adalah hak yang diberikan kepada pengarang atau artis untuk menerbitkan, menjual, atau mengawasi hasil karyanya yang berupa musik atau pekerjaan pementasan. Yang ketiga ialah merek dagang. Merek dagang adalah hak tunggal yang dimiliki perseorangan atas suatu perusahaan untuk menggunakan brand, lambang, logo usaha atas produk maupun jasa. Yang keempat adalah franchise. Franchise adalah hak yang diberikan oleh suatu pihak yang disebut franchiser kepada pihak lain untuk menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh franchiser. Yang kelima, leasehold. Leasehold adalah hak dari penyewa untuk menggunakan aktiva-aktiva tetap dalam suatu perjanjian sewa-menyewa. Dan yang keenam adalah goodwill. Goodwill adalah semua kelebihan yang terdapat dalam suatu usaha seperti letak perusahaan yang baik, nama yang terkenal, dan pimpinan yang ahli. 4. Yaitu pengakuan aset tak berwujud. Aset tidak berwujud harus diakui jika dan hanya jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal dan dalam menilai kemungkinan menggunakan asumsi masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan serta estimasi terbaik dari manajemen. Poin yang kelima yaitu pencatatan aset tak berwujud. Pencatatan aset tak berwujud jika dilihat berdasarkan perolehan aset tak berwujud pada saat perolehan melalui pembelian tunai, maka jurnal pemerintah pusat adalah aset lainnya aset tak berwujud di sebelah debit, kas di kas umum negara di sebelah kredit. Untuk pemerintah daerah, jurnalnya adalah aset lainnya aset tak berwujud di sebelah debit dan kas di kas umum daerah di sebelah kredit. Contoh kasus, SKPD Dinas Perindustrian pada pemerintah daerah X bermaksud menyelenggarakan pelayanan secara elektronik. Untuk itu dianggarkan pengadaan software untuk mendukung program tersebut sebesar 1,2 miliar pada tahun 2000X1. Sesuai dengan proses pengadaan, PT Sukses Integrate yang ditunjuk sebagai penyedia barang atau jasa berupa sistem pelayanan elektronik tersebut dan sesuai nilai kontrak yang ditetapkan sebesar 1 miliar rupiah pada bulan Juli 2000X1, PT Sukses Integrate telah selesai menyerahkan software tersebut dengan nama aplikasi Simplex dan pada tanggal 20 Juli telah dibayar sejumlah 1 miliar rupiah. Maka jurnal pemerintah daerah
yaitu aset lainnya aset tak berwujud debit sebesar 1 miliar, kas di kas umum daerah kredit sebesar 1 miliar. Jurnal LO yaitu aset lainnya aset tak berwujud debit sebesar 1 miliar, RKPPKD sebesar 1 miliar di sebelah kredit, jurnal LRA-nya belanja di sebelah debit sebesar 1 miliar, dan perubahan SAL di kredit sebesar 1 miliar. Pada saat perolehan secara internal, contoh kasusnya, SKPDB berhasil membuat desain struktur jembatan yang dapat digunakan di berbagai tempat. Instansi telah mengembangkan desain tersebut dengan biaya keseluruhan 700 juta rupiah. Desain tersebut telah digunakan oleh instansi lain bahkan perusahaan swasta untuk membuat jembatan di Indonesia. Maka pencatatan pada SKPDB yaitu aset lain, aset tak berwujud di sebelah debit sebesar 700 juta rupiah dan RKPPKD di sebelah kredit sebesar 700 juta rupiah. Pada saat perolehan dana hibah, contoh kasusnya SKPDX mendapat hibah dari perusahaan software berupa software yang dapat digunakan oleh instansi itu sendiri atau dapat digunakan oleh pihak lain, namun instansi tersebut mendapatkan imbalan secara ekonomi. Nilai software yang dihibahkan tersebut telah diestimasi memiliki nilai wajar sebesar 1,5 miliar. Maka pencatatan pada SKPDX yaitu aset lainnya aset tak berwujud di sebelah debit sebesar 1,5 miliar dan pendapatan hibah di sebelah kredit sebesar 1,5 miliar. Amortisasi. Contoh kasus amortisasi yaitu Kementerian ABC memiliki aset tak berwujud berupa software 17 komputer senilai 200 juta rupiah. Software diperoleh awal tahun 2015 dan diestimasi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 31 Buletin Teknis nomor 17 tentang akuntansi aset tak berwujud berbasis akrual memiliki masa manfaat 5 tahun. Atas aset tersebut, pada akhir tahun 2015 diamortisasi sebesar 40 juta rupiah. Maka pencatatannya ialah beban amortisasi aset tak berwujud di sebelah debit sebesar 40 juta rupiah dan akumulasi amortisasi aset tak berwujud di kredit sebesar 40 juta rupiah. Penghapusan atau penghentian aset tak berwujud. Aset tak berwujud harus dihentikan pengakuannya jika dihapuskan atau dihentikan penggunaannya. Keuntungan atau kerugian dari penghapusan aset tak berwujud dihitung dari selisih nilai buku pada saat penghapusan atau penghentian dengan harga jualnya bila ada. Selisih tersebut diakui sebagai surplus atau defisit dari pelepasan aset memancar. Pelepasan aset tak berwujud dapat terjadi dengan berbagai cara, misalnya dijual, ditukar, atau dihentikan dari penggunaan aktif sehingga tidak memiliki manfaat ekonomi. Maka pencatatannya adalah sebagai berikut. Kas di kas umum negara atau daerah di sebelah debit, akumulasi amortisasi aset tak berwujud di sebelah debit, aset tak berwujud di sebelah kredit, dan surplus atau defisit pelepasan aset memancar di sebelah kredit. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.